Bapak Ibu, kita akan melanjutkan diskusi kita, belajar bareng kita, masih tentang hal yang sama Bu, yaitu kesakitan pada anak dan kebersihan atau kesehatan lingkungan. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Bapak Ibu di sini, masih semangat Bapak Ibu? Kurang semangat? Bagaimana Bu? Oh ya, ada yang minta yel-yel. Baiklah, Bu masih ingat tepuk semangat kita Bu? Yang dulu pernah Bu? Masih ingat? Dan sekarang saya minta Bapak Ibu di sini untuk berdiri, Mama Bu, kita lakukan tepuk semangat bersama-sama ya Bu ya. Baik, sudah siap Bu? Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dimohon untuk kembali duduk. Sudah semangat sekarang ya Bu ya? Kita mulai lanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang mengenal kecacingan serta malaria. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mengalami kecacingan, mungkin putra-putrinya Bapak Ibu, atau ada yang sudah tahu apa sih sebenarnya kecacingan itu? Ya, baik Ibu Ani, silakan Ibu. Bagaimana Bu? Pernah mengalami Bu? Ya, putranya pernah mengalami. Yang dirasakan waktu itu seperti apa Bu putranya Bu? Oh begitu, ya, terima kasih Bu Ani, ya, alhamdulillah udah sembuh ya Bu ya. Kemudian ada pendapat lain, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Budi. Ya, kecacingan adalah cacingan ya Pak ya, sakit perut. Ya, terima kasih Bapak Budi. Jadi itu tadi pendapat dari Bapak Ibu. Kita akan bahas yaitu kecacingan adalah ini Bu, gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus Bu. Tadi kalau ada yang Bu Ani bilang kalau kecacingan adalah sakit perut ya, salah satunya itu benar sekali. Kemudian Pak Budi tadi mengungkapkan bahwa kecacingan itu cacingan ya, memang iya ya Pak, cacingan. Hari ini misalnya Bu, contohnya terjadi pada anak-anak kita ketika main tanah. Biasa kan ya Bu, anak dengan teman-temannya, Bapak Ibu main tanah anaknya itu Bu. Kemudian setelah main tanah, anak tersebut tidak cuci tangan Bu, atau mungkin sudah cuci tangan tetapi dengan cara yang tidak benar atau tidak bersih. Kemudian buru-buru jajan Bu, jajan makan dengan tangan yang sama. Nah, disitulah Bu, cacing-cacing yang ada pada jari-jari anak itu bisa masuk melalui mulut, kemudian ke pencernaan dan menyebabkan apa yang disebut dengan kecacingan. Benar sekali. Itu ya Bu ya, mungkin ada beberapa ibu yang putra-putrinya mengalami kecacingan. Nah, Bapak Ibu mungkin udah ada yang tahu apa saja jenis-jenis cacing? Iya? Bagaimana Bu Linda? Ya benar sekali Bu, salah satu yang disebutkan Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Salah satu jenisnya adalah cacing gelang. Di sini akan saya perlihatkan ya Bu, gambarnya seperti ini cacing gelang, atau disebut juga Ascaris lumbricoides. Panjangnya cacing gelang yaitu 10, sekitar segini ya Bu, 10 sampai 35 cm kurang lebih. Bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Ya, itu tadi jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ada yang bisa menyebutkan coba Bapak Ibu? Apa Bu? Cacing cambuk, benar sekali Ibu Rini. Cacing cambuk atau Trichuris trichiura panjangnya 4 sampai 5 cm Bu. Jadi sekitar segini sampai segini ya. Itu lebih pendek tentunya dibandingkan cacing gelang yang sebelumnya. Cacing ini bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Oke. Kemudian kita lanjut jenis cacing yang ketiga. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu? Belum ya Bu? Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi cacing yang ketiga adalah cacing tambang. Ya, benar sekali. Atau disebut juga Ankylostoma duodenale necator americanus. Namanya panjang banget ya Bu ya. Itu nama latinnya Bu. Ya, kemudian panjangnya 0,8 sampai 1 cm. Jadi ini paling pendek ya Bu kalau dibandingkan dengan cacing gelang dan cacing cambuk. Lebih pendek. Dia bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per harinya Bu. Ya, begitu.
Nah, ini tadi kita udah tahu kecacingan itu apa, jenis-jenisnya apa. Kemudian apa sih Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika kecacingan? Atau bagaimana pencegahannya sebelum terjadi kecacingan itu? Mungkin ada yang punya pendapat Bapak Ibu? Ya, Ibu Cita silahkan Bu, bagaimana Bu pendapatnya Bu? Ya, benar sekali, salah satu pendapat Ibu Cica benar sekali. Terima kasih Ibu Cica. Pencegahannya adalah dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Air mengalir di sini pastikan air mengalir yang bersih ya Bu ya. Cuci menggunakan sabun dengan air mengalir yang bersih. Ya, kemudian yang kedua, potong kuku pendek dan bersih. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus memotong kuku kita pendek agar bersih? Kenapa Bu? Ya, benar sekali Bapak Budi, terima kasih. Agar cacing-cacing itu tidak berada di antara kuku-kuku kita. Kalau kukunya panjang, otomatis itu kemungkinan masuk ke kukunya akan lebih besar ya Bu ya. Cacingnya akan bersemayam di kuku. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pencegahan, gunakan alas kaki jika keluar rumah. Alas kaki bebas Bu, bisa macam-macam, ada sendal, sepatu, terserah mau menggunakan yang mana. Yang penting kita ketika keluar rumah menggunakan alas kaki ya Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu BAB dan BAK menggunakan jamban sehat. Ya. Kenapa Bu, ada yang mau ditanyakan Bu? Iya, silakan Ibu Dini. Pertanyaannya bagaimana Bu? Apakah BAB dan BAK? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. BAB itu buang air besar Bu. Kemudian yang kedua BAK adalah buang air kecil gitu. Sudah paham ya Bu? Ya, buang air besar dan buang air kecil lah pada tempat yang benar atau pada jamban sehat. Jadi nggak boleh ya Bu, misalkan nih Pak Budi apa siapa sedang sawah terus aduh kerasa nggak enak nih, pengen ke belakang, pengen buang air besar, terus karena lagi di sawah sembarangan, di sawah atau di kebun, itu tidak boleh ya Bu ya. Kita tetap harus mencari jamban yang sehat Bu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, bersihkan bak penampung air dan tutup. Bak penampung air itu kayak kolah di dalam kamar mandi itu Bu, bisa. Kemudian tempat yang bisa menampung air itu kita tutup Bu. Ya, kita juga harus bersihkan secara berkala agar tidak kotor. Nah, yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini sama halnya dengan menjaga kebersihan lingkungan ya Bu, Bapak. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Mungkin saat ini di desa kita malah sudah disediakan ya Bu, mana tempat sampah yang buat sampah yang bisa diolah kembali, kemudian mana sampah yang sudah tidak bisa diolah kembali. Bahkan kemarin saya lihat di desa sini juga sudah ada bank sampah ya Bu ya. Nah, itu sangat bagus Bu, saya acungkan jempol untuk bank sampah desa ini. Gitu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Belum. Oke, kita lanjut ya Bu. Itu tadi adalah tentang kecacingan. Sekarang kita akan berbicara hal yang lain Bu, yaitu malaria. Mengenal malaria dan pencegahannya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada di sini yang pernah mengalami penyakit malaria atau bisa putra-putrinya terkena penyakit malaria Bu? Alhamdulillah belum ya Bu ya. Ya, semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa Bu, belum terkena itu malah bagus ya Bu. Tapi kita tetap harus tahu, kita tetap harus belajar apa sih sebenarnya malaria itu dan bagaimana pencegahannya. Nah, Bapak Ibu, malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Ya. Bagaimana sampai sini Bu? Pengertian sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu, ada pertanyaannya. Ya Bu, bagaimana Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu Ani atas pertanyaannya. Ibu Ani tadi bertanya, apakah sama malaria dengan demam berdarah karena sama-sama digigit nyamuk ya Bu penyebabnya ya Bu ya? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Baik, akan coba saya jawab. Bahwa malaria dan demam berdarah adalah hal yang berbeda Bu. Kalau di sini malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Kalau demam berdarah mungkin ada yang tahu penyebabnya nyamuk apa Bu? Gimana Pak Budi? Ya, benar sekali. Terima kasih Pak Budi. Itu tadi Bu Ani penyebabnya gigitan nyamuk Aedes
aegypti. Ya, biasanya Aedes aegypti itu berkembangnya di tempat-tempat yang bersih malah Bu. Ya, tetapi beda halnya dengan malaria ini Bu. Nyamuk Anopheles betina itu biasanya lebih suka tempat-tempat yang kotor. Nah, terima kasih Bapak Budi sudah membantu menjawab. Gimana Bu Ali, sudah jelas Bu? Sudah jelas ya, terima kasih. Nah, kalau sudah jelas penjelasan tentang apa itu malaria, kita akan lanjut ke pencegahannya Bu. Ya, ini sangat penting ya Bu ya, pencegahannya. Pencegahannya apa saja? Yang pertama yaitu memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Nah, gitu. Jelas Bu? Oh, belum jelas. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Dini. Insektisida itu apa? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi Bapak Ibu, insektisida itu adalah bahan kimia, ya, bahan kimia yang bisa membunuh serangga. Nah, di mana kita bisa mendapatkan insektisida? Apakah dijual bebas? Itu Bapak Ibu bisa mendapatkannya di toko pertanian bisa Bu, di toko-toko juga ada, kemudian toko pakan juga ada, biasanya di situ menyediakan. Gunakanlah insektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia Bu. Ya gitu, karena bahan kimia ya Bu tentu akan ada efek sampingnya. Nah, kita harus jeli memilih insektisida mana yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Baiklah, kemudian tadi segera bawa ke puskesmas jika ini ada beberapa indikasi atau tandanya ya Bu. Yang pertama demam disertai kejang. Kalau Bapak Ibu yang mengidap malaria atau putra-putrinya yang terkena malaria itu demam, kemudian kejang, kemudian udah demam kok 2 hari panasnya nggak turun-turun. Nah, itu segeralah Bapak Ibu untuk membawa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Bisa rumah sakit, bisa puskesmas atau dokter. Kemudian tuh ciri-cirinya Bu, kalau malaria itu biasanya ada bintik-bintik merah pada kulit Bu. Bintik-bintik merah pada kulit. Kemudian ada lagi pendarahan pada hidung. Bagaimana Bu? Ya, benar sekali Bu Rini. Pendarahan pada hidung itu mimisan Bu kalau biasanya kita sebut. Jadi hidungnya mengeluarkan banyak darah. Kemudian BAB berwarna hitam. Ya, buang air besarnya warnanya berwarna hitam. Itu udah harus segera dibawa ke puskesmas Bu kalau kondisinya seperti itu. Begitu. Ya, gimana Bu? Sudah jelas Bu? Ya, kalau sudah jelas biar gak ngantuk, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk nonton film bareng-bareng Bu. Kita akan menyaksikan film cara agar anak atau agar kita tidak terkena kecacingan dan malaria. Kita saksikan filmnya bareng-bareng ya Bapak Ibu. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Bapak Ibu, kita telah menyaksikan film tentang bagaimana sih cara untuk mencegah kita atau untuk mencegah anak kita supaya tidak terkena kecacingan atau malaria. Ini tadi ya Bu filmnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, berdasarkan film yang telah kita saksikan bersama tadi,
apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah anak terkena kecacingan atau malaria? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Saya mulai ya, dari Ibu Ani, misal Ibu Ani, silahkan Bu pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu Ani. Itu tadi ya Bapak Ibu, pendapatnya Ibu Ani tadi untuk mencegah kecacingan tadi adalah yang pertama, BAB-nya tidak di sembarang tempat. Betul sekali Ibu Ani, tidak di sembarang tempat, tidak di sawah, tidak di kebun, tapi harus di jamban sehat ya Bu. Kemudian tadi Bu Ani juga mengungkapkan bahwa kalau keluar rumah harus menggunakan alas kaki ya. Kemudian yang ketiga, cuci tangan sebelum makan ya. Kemudian memeriksakan diri rutin, bisa ke puskesmas, ke layanan kesehatan yang lain, dan menggunakan obat cacing. Ya, yang kelima yaitu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu tadi pendapatnya dari Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, di mana mendapatkan obat cacing? Terima kasih pertanyaannya Ibu Rini. Jadi Bapak Ibu, cara untuk mendapatkan obat cacing itu ada beberapa cara Bu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membelinya di apotek terdekat ya. Kemudian bisa juga didapatkan dari puskesmas atau layanan kesehatan yang lain. Nah, yang cara yang ketiga Bu, mungkin Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah masuk sekolah itu bisa mendapatkan obat cacing di sekolah ya Bu. Nah, secara berkala sekolah akan memberikan obat cacing kepada murid-muridnya, begitu Bapak Ibu. Sudah jelas ya Ibu Rini di mana saja kita bisa mendapatkan obat cacing? Ya, sama-sama Ibu. Kemudian tadi tentang kecacingan. Kemudian berdasarkan film tadi ini Bu, ya, apa saja yang kita harus lakukan untuk mencegah malaria? Benar sekali Bapak Budi, kita harus menggunakan kelambu berinsektisida tapi tidak berbahaya ya Bu, Bapak. Kemudian yang kedua, ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu? Ya, menggunakan baju lengan panjang atau celana panjang ketika akan keluar rumah. Itu gunanya biar menghindari gigitan nyamuk ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan obat nyamuk atau penangkal nyamuk. Saat ini di pasaran sudah banyak sekali ya Bu, berbagai merek, obat nyamuk, penangkal nyamuk. Silakan Bapak Ibu bisa memilih menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, cara yang terakhir yaitu memakai kawat kasa nyamuk pada jendela rumah. Biasanya kan Bu, di atas jendela-jendela rumah itu kan ada bolong-bolong ya Bu ya. Di situ bisa nyamuk lewat, bisa sembarangan lewat sana. Nah, di situ kita kasih kawat kasa Bu. Ini banyak dijual di luar sana. Itu untuk mencegah nyamuk biar tidak masuk ke dalam rumah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan mengenai kecacingan dan malaria. Baik, saya ingin memberi kesempatan Bapak Ibu, mungkin tadi sudah banyak pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, masih ada yang kayaknya bingung nih Mbak, gimana sih harusnya dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Dewi, monggo Bu, silakan. Terima kasih Ibu Dewi. Bapak Ibu, Ibu Dewi tadi bertanya, apakah penyakit malaria itu bisa sembuh total ya Ibu Dewi ya? Nah, saya akan mencoba menjawabnya ya Bu ya. Ya, bisa Bu, sembuh total. Sembuh total bila penanganannya tepat Bu. Bagaimana disebut penanganan tepat? Ini tadi sudah saya jelaskan ya Bu. Apabila terdapat gejala-gejala seperti demam disertai kejang, demamnya sampai 2 hari kok masih panas nggak turun-turun, kemudian ada bintik-bintik merah dan sebagainya, Bapak Ibu segeralah pergi ke puskesmas ya. Kalau ada tanda-tanda itu jangan tunda lagi Bu, kita segera ke puskesmas. Kita bisa juga ke layanan kesehatan yang lain seperti ke rumah sakit dan sebagainya. Di sana Bapak Ibu atau putra-putrinya yang waktu itu mengidap malaria itu akan mendapat perlakuan atau penanganan yang lebih tepat karena sudah ada medis di sana. Begitu Ibu Dewi. Terima kasih ya Ibu Dewi, pertanyaannya sudah jelas Bu? Ya, terima kasih.
Nah, demikian Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Terima kasih.